Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga semuanya sehat walafiat ya. Bertemu lagi dengan Bu Nurul. Kita akan pelajari kelas 5 tema 1 part 2. Langsung saja ya. Surat ini dinamakan Atin yang diambil dari kata atin yang terdapat pada ayat pertama yang artinya buah tin. Surat Atin adalah surat ke-95 dalam Al-Quran yang berjumlah 8 ayat, termasuk golongan surat yang turun di kota Mekah atau disebut surat Makkiyah. Kandungan surat Atin. Para ulama tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan surat Atin ialah tempat tinggal Nabi Nuh alaihissalam di Damaskus yang banyak ditumbuhi pohon tin. Sedangkan Zaitun ialah tempat tinggalnya Nabi Isa alaihissalam di Baitul Muqaddas yang banyak ditumbuhi oleh buah zaitun. Bukit Sinai ialah tempat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dari Allah. Letaknya persis berada di luar tembok Yerusalem. Sedangkan kota Mekah yang aman ialah Mekah Al-Mukarramah. Kota ini sejak zaman jahiliyah sampai sekarang tetap terjaga dan terpelihara kesuciannya. Selain itu, Mekah adalah tempat pertama kali Nabi Muhammad SAW menerima wahyu. Ayat pertama surat Atin. Tin adalah buah yang enak dan lembut serta dapat dicerna. Ia menjadi obat yang banyak manfaatnya, memperhalus fisik, mengencerkan dahak, membersihkan ginjal, menghancurkan batu pada saluran air seni, mengembukan badan, dan dapat melonggarkan rongga hati dan limpa. Zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan, yaitu kandungan minyaknya yang berlimpah, sehingga dapat dipergunakan di daerah yang kurang memiliki banyak minyak. Itu ayat pertama ya. Sekarang kita lanjut ke ayat kedua. Gunung Sinai terletak di semenanjung Sinai, lintasan antara tanah Mesir ke Israel, Arab, dan Mesopotamia. Gunung setinggi 2285 meter ini juga dikenal dengan nama Jabal Musa atau Gunung Nabi Musa. Karena tempat ini Nabi Musa menerima wahyu pertama dan diangkat menjadi rasul. Pada malam Mi'raj, Rasulullah SAW berhenti sebentar di tempat ini dan melaksanakan sholat sebagai penghormatan beliau pada kesucian tempat ini. Ayat ketiga, surat Atin. Kota yang aman adalah kota Mekah sekarang. Kota ini disebut dengan kota yang aman karena siapapun yang memasukinya terjaga keamanan dan keselamatannya. Kota Mekah juga disebut sebagai Ummul Qura dan tanah yang aman. Kota ini banyak menyimpan sejarah sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayat keempat surat Atin. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia dalam sebaik-baiknya bentuk. Proses kejadian manusia tidak sama dengan kejadian makhluk-makhluk lain. Manusia memiliki akal, jasmani, rohani, dan nafsu. Anggota tubuh manusia serasi dan seimbang sehingga tampak indah, cantik, dan memudahkan untuk melakukan kegiatan. Sedangkan hewan hanya memiliki jasmani dan nafsu saja. Manusia harus mampu menjaga keseimbangan yang dimilikinya itu supaya menjadi mulia. Apabila manusia mengutamakan nafsunya, maka ia turun derajatnya seperti hewan. Selain rohani, manusia dibekali dengan akal pikiran supaya dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Kemudian ayat kelima surat Atin. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan manusia sekalipun mereka sempurna, tetapi dapat turun menjadi hina karena pengetahuan, sikap dan perilakunya telah keluar dari aturan yang telah ditetapkan oleh Allah melalui Rasul-Nya. Ayat ke-6 surat Atin. Orang-orang yang tidak pernah hina adalah mereka yang beriman dan melaksanakan amal saleh. Orang yang demikian itu akan selamat dari kehinaan dunia dan akhirat. Di bawah ini adalah beberapa contoh perilaku yang mencerminkan orang beriman dan melaksanakan amal soleh. Contohnya adalah orang yang sedang sholat, orang memberi sedekah, dan membantu orang yang kesusahan. Ayat ke-7 surat Atin. Pada hari kiamat nanti ada hari pembalasan terhadap perbuatan manusia yang baik dan buruk. Manusia seharusnya tidak meragukan adanya hari pembalasan karena Allah sudah menunjukkan bukti-buktinya. Allah memberikan akal kepada manusia
untuk berpikir tentang ciptaannya, dan hati untuk merasakan iman. Pertanyaannya, Allah itu untuk mengingatkan adanya hari kiamat agar manusia tidak lupa dan lalai sehingga terjerumus dalam dosa dan kehinaan. Ayat ke-8 Surat At-Tin. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang maha mengetahui, sebagus-bagus pencipta dan mengatur segala urusan. Allah yang memberi keputusan atas segala persoalan. Tiada perbuatan walau sekecil atom pun yang dapat terlepas dari pengadilannya. Pengadilan Allah adalah sebaik-baik pembuat keputusan. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha pengasih kepada hambanya. Ia senantiasa mengingatkan agar manusia tidak lupa diri. Jika ternyata manusia masih melakukan dosa, maka karena keadilannya, manusia akan menanggung akibat dari pembalasan atas dosanya itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menyiapkan kenikmatan bagi orang yang menjalankan syariatnya. Begitulah isi kandungan surat At-Tin dari ayat 1 sampai 8. Sekian penjelasan dari Bu Nurul. Kita tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, selamat belajar anak-anak.